Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Untuk mempermudah mengidentifikasi informasi penting suatu teks, kita dapat menggunakan kata tanya. Yang pertama yaitu kata tanya apa, kedua siapa, ketiga di mana, keempat kapan, kelima mengapa, dan yang keenam yaitu bagaimana. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran ataupun dengan diagram. Peta pikiran atau diagram membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Kata tanya beserta fungsinya untuk mendapatkan peta pikiran. Yang pertama yaitu apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu kata kapan. Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kata tanya siapa. Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang keempat yaitu kata tanya di mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kelima yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam kata tanya bagaimana. Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa, maka kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi kalimat tanyanya adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Penyajian informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Agar dapat dengan mudah mengingat informasi yang sudah ditemukan. Kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Atau bisa disebut dengan singkatan SPOK. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Contoh, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia itu merupakan S yaitu subjek, mempertahankan yaitu P yaitu predikat, dan kemerdekaan yaitu O atau objek. Contoh yang kedua yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yaitu subjek, memproklamasikan yaitu predikat,
Kemerdekaan Indonesia yaitu objek, dan di Jakarta yaitu keterangan. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua yaitu buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Peta pikiran yaitu memuat aspek kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya yaitu tentang kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut. Kata baku autentik, sedangkan kata tidak bakunya itu otentik. Saksama, kata tidak bakunya seksama. Modern, kata tidak bakunya modern. Kata baku praktik, kata tidak bakunya adalah praktek. Kata baku jadwal, kata tidak bakunya adalah jadwal. Dan berikut lagi yang keenam adalah merek, kata tidak bakunya merek. Sedangkan nasihat, kata tidak bakunya adalah nasihat. Zaman, kata tidak bakunya adalah zaman. Kata baku jenderal, kata tidak bakunya adalah jenderal. Kata baku isap, yaitu hisap. Pada hari ini, semoga anak-anak ustazah selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap pembelajaran, dan semoga anak-anak ustazah selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Demikian yang dapat ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.